warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita bakalan jelasin sedikit nih tentang zakat profesi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah fikih, zakat, dan wakaf Dengan dosen pengampu Ibu Dida Rosida BSc MSc. Nah, pasti kalian penasaran banget kan apa itu zakat profesi dan dalilnya, landasan hukumnya, nisabnya, dan lain sebagainya. Jadi, yuk kita simak yuk videonya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani dengan NIM 2001274 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Meriska Syafautami dengan NIM 2003030 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Rusda Zaki Diab dengan NIM 2006985. Selanjutnya, yuk kita masuk ke materi. Materi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian zakat secara umum, yang ketiga ada landasan hukum zakat, yang keempat ada pengertian zakat profesi itu sendiri, dan yang kelima ada landasan hukum dari zakat profesi, keenam ada sejarah zakat profesi, ketujuh ada profesi apa aja sih yang dizakati, yang kedelapan itu ada nisab dan haulnya, kesembilan ada contoh kasus dari zakat profesi itu sendiri, dan yang ke-10 ada Q&A dari zakat profesi. Zakat profesi itu adalah merupakan salah satu kasus baru dalam ilmu fikih atau disebut juga dengan hukum Islam. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Abu Malik, Abu Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi atau imam mujtahid. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut juga dengan profesi ini. Pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu menjadikan zakat itu tidak begitu dikenal atau tidak familiar. Dalam sunnah atau kitab dalam fikih klasik adalah hal wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dari perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara a priori tidak mewajibkannya. Selanjutnya ada pengertian zakat secara umum. Ditinjau dari secara bahasa, kata zakat itu merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tubuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat itu sejumlah harta yang tertentu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tetapi di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sedangkan secara terminologi, zakat itu adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil dari harta orang-orang yang tertentu atau disebut juga dengan agniya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan oleh di dalam hadis atau Al-Quran. Selanjutnya ada landasan hukum dari zakat profesi, yaitu ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu, artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan. Upah yang diberikan itu bisa dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisab dan haulnya, pendapatan yang ia hasilkan haruslah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Wikipedia, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti guru, dokter, aparat, dan lain-lain, atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum zakat profesi. Alasan diwajibkannya zakat profesi atau zakat penghasilan ini dapat ditafsirkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahizihi illa an tukmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam tinjauan perundang-undangan
di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat jelas bahwa yang pertama, penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Landasan hukum selanjutnya, setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?" Nabi menjawab, "Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah." Mereka kembali bertanya, "Kalau tidak menemukan pekerjaan?" Nabi menjawab, "Menolong orang yang membutuhkan dan terzolimi." Mereka bertanya kembali, "Kalau tidak dapat melakukan itu?" Nabi menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan. Hal itu merupakan sedekah." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari 2001-292. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah munculnya zakat profesi. Zakat profesi ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu. Ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini, penggagas pertamanya itu adalah Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yaitu Fiqih Az-Zakah, yang cetakan pertamanya diterbitkan tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradawi dalam hal ini mendapatkan pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abu Zahra. Kajian dan praktik zakat profesi ini mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang diterbitkan tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia seperti BAS atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, baik BASDA atau Basnas maupun LAS, lembaga amil zakat milik swasta seperti PKPU, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu profesi yang dizakati. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat adanya kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini juga merupakan penghasilan yang profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan ini juga yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri ataupun swasta. Pembahasan selanjutnya mengenai nisab dan haul. Ketika membahas tentang nisab zakat profesi ini, pada mulanya Al-Qaradawi mengutip pendapat Muhammad Al-Ghazali yang cenderung mengkiaskan zakat profesi ini dengan zakat al-zuru, zakat tanaman dan buah-buahan.
Al-Qardawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Al-Qardawi tersebut, nisab dan persentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya adalah 2,5%. Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakat ini adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai dengan mencapai nisabnya, yaitu 85 gram emas. Selanjutnya kita lihat yuk contoh kasusnya. Untuk contoh kasus yang pertama dengan perhitungan pengeluaran bruto. Yang dimaksudkan dari pengeluaran bruto ini adalah mengeluarkan zakat dari penghasilan yang utuh. Pendapatan yang diperoleh tidak dikurangi dengan kebutuhan apapun. Langsung dihitung nisabnya dan kadar zakatnya itu selama 1 tahun. Untuk perhitungannya, Pak Soleh bekerja sebagai direktur di salah satu perusahaan di Bandung. Gajinya selama sebulan sebesar 20 juta. Apabila dimisalkan harga emas 1 gram itu Rp800.000, maka nisab emas berat 85 gram yaitu seharga 68 juta rupiah. Total gaji Pak Soleh selama setahun 240 juta, berarti telah mencapai nisab. Maka zakat penghasilannya langsung dihitung 2,5% dari total pendapatan selama 1 tahun. Jadi 20 jutanya itu dikali 12 bulan dikali 2,5% sama dengan 240 juta dikali 2,5% sama dengan 6 juta. Jadi zakat penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Soleh selama 1 tahun yaitu senilai 6 juta rupiah. Contoh kasus yang kedua menggunakan perhitungan pengeluaran biaya operasional, yaitu pemasukan utuh dikurangi dengan beban operasional bekerja, seperti biaya transportasi dan konsumsi harian di tempat kerja. Kembali ke contoh kasus sebelumnya, Pak Soleh memiliki gaji sebesar 20 juta per bulan. Jadi, selama setahun, gaji Pak Soleh sebesar 240 juta, yang artinya sudah mencapai nisab. Maka, zakat penghasilannya langsung dihitung 2,5%. Semisal biaya operasional kerja untuk membayar tol, bensin, dan konsumsi sebesar 2 juta rupiah. Maka perhitungan zakatnya yaitu gaji utuh dikurang biaya operasional dikali 12 bulan dikali 2,5%, yaitu sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dikali 12 bulan dikali 2,5%. Maka zakat yang wajib dibayarkan Pak Soleh yaitu sebesar Rp5.400.000. Contoh kasus ketiga yaitu perhitungan zakat bersih. Apabila Pak Soleh memiliki tanggungan yang harus dibiayai, maka perhitungan zakat penghasilannya dapat menggunakan cara yang ketiga ini. Nilai pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, dan membiayai tanggungan. Jika setelah dikurangi bersih tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan zakat penghasilan. Contoh kasusnya, bila menggunakan cara ketiga ini, maka cara perhitungannya adalah total gaji Pak Soleh sebesar 20 juta, biaya operasional kerja sebesar 2 juta, biaya kebutuhan anak dan istri sebesar 10 juta, biaya cicilan sebesar 2 juta, maka sisa gaji bersih Pak Soleh sebesar 20 juta dikurangi 2 juta dikurangi 10 juta dikurangi 2 juta yaitu 6 juta.
maka zakat penghasilannya sebesar 6 juta dikali 2,5% yaitu 150.000. Contoh kasus yang keempat, ada seorang karyawan swasta yang memiliki gaji 5 juta per bulan dan sudah mencapai haul. Untuk mengetahui apakah karyawan tersebut masuk dalam syarat orang yang mengeluarkan zakat, maka contoh perhitungan nisabnya sebagai berikut. Nisabnya itu 522 kg beras dikali. Contoh kasus yang keempat, ada seorang karyawan swasta yang memiliki gaji 5 juta per bulan dan sudah mencapai haul. Untuk mengetahui apakah karyawan tersebut masuk dalam syarat orang yang mengeluarkan zakat, maka contoh perhitungan nisabnya sebagai berikut. Nisabnya itu 522 kg beras dikali dengan 7.000 atau menyesuaikan dengan harga 1 kilo berasnya. Misalkan 7.000 sama dengan 3.654.000. Karena sudah mencapai cukup nisab, maka gaji karyawan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Cara perhitungannya sebagai berikut. 2,5% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Maka zakat penghasilan dan profesi yang wajib dikeluarkan setiap bulan adalah sebesar Rp125.000. Berkaitan dengan pertanyaan tentang zakat profesi, apakah zakat itu wajib ketika gaji sudah diterima atau ketika berlangsungnya haul selama setahun? Ya, izin menjawab, itu termasuk bukan hal yang meragukan bahwa di antara jenis harta itu yang wajib dizakati ada 2 mata uang, yaitu emas dan perak. Dan di antara syarat wajib zakat pada jenis harta semacam itu tuh bila sudah sempurna mencapai haul, atas dasar itu uang yang diperoleh dari gaji pegawai yang sudah mencapai nisab ini, baik dari jumlah gaji itu sendiri ataupun dari hasil gabungan uangnya orang lain, sementara sudah memenuhi haul, maka itu wajib dizakatkan. Karena zakat gaji ini tidak bisa dikiaskan dengan zakat hasil bumi, disebabkan persyaratan haul atau disebut juga 1 tahun tentang wajibnya zakat bagi 2 mata uang seperti emas dan perak merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nas dalam hadis. Apabila sudah ada nas, maka tidak ada lagi kias. Berdasarkan itu, maka tidaklah wajib bagi uang dari gaji pegawai sebelum memenuhi haul tersebut. Bila ada seorang muslim yang menjadi pegawai atau pekerja yang dapat gaji bulanan tertentu, tapi ia nggak punya sumber penghasilan yang lainnya, terus keperluan nafkahnya itu untuk beberapa bulan kadang menghabiskan gaji bulanannya, sedangkan pada beberapa bulan yang lain kadang masih tersisa sedikit yang disimpan untuk keperluan yang tidak terduga. Nah, bagaimana cara orang itu bisa membayarkan zakatnya? Izin menjawab, jadi seorang muslim yang dapat mengumpulkan sejumlah uang dari gaji bulanannya ataupun dari sumber lain bisa berzakat selama sudah memenuhi haul dan bila uang yang terkumpul padanya telah mencapai nisab. Baik jumlah nisab tersebut berasal dari gaji itu sendiri ataupun ketika digabungkan dengan uang lain atau dengan barang dagangan miliknya yang wajib dizakati. Tetapi apabila ia mengeluarkan zakatnya sebelum uang yang terkumpul padanya itu memenuhi haul dengan niat membayarkan zakatnya di muka, maka hal itu merupakan hal yang baik. Bila ada orang yang kerjanya itu sebagai PNS, DPR, polisi, ataupun karyawan swasta, apakah itu wajib zakat? Jika iya, berapa kali dalam setahun? Dan apakah dibayar setiap bulan? Izin menjawab, zakat itu kewajiban bagi kita semua. Dan gak lihat juga profesinya apa gitu. Nah, kalau penghasilannya itu dalam setahun atau 1 bulan sudah terkena nisab, ya berarti dia wajib juga gitu buat ngeluarin zakatnya sebesar 2,5%. Zakat yang harus dikeluarkan ialah zakat profesi.
bisa dilakukan setiap bulan dan bisa juga dikeluarkan setiap tahun. Tapi ya baiknya jika zakat itu dikeluarkan setelah mendapat penghasilan atau gaji per bulan, gitu deh.